Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Darmawan dari kelas 11 RPL 3. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek saya, yaitu membuat aplikasi absensi karyawan berbasis web dengan PHP versi 8.1.10 dan MySQL versi 8.0.39. Latar belakang, absensi karyawan adalah bagian penting dalam operasional sebuah perusahaan. Saat ini masih banyak perusahaan yang menggunakan cara manual seperti mencatat di buku atau mesin absensi tanpa sistem yang terintegrasi. Cara ini cukup merepotkan, rawan kesalahan, dan menyulitkan saat data perlu direkap atau dianalisis. Aplikasi aplikasi absensi berbasis web menjadi solusi yang tepat karena bisa mencatat data secara otomatis dan menyajikan laporan kehadiran dengan cepat dan akurat. Manfaat dan fungsinya, yang pertama, manfaat yaitu meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah rekap dan laporan, dan ramah lingkungan. Fungsinya yaitu mencatat kehadiran, pembuatan laporan otomatis, mempermudah proses pengolahan data kehadiran. Lalu ada sasaran pemasaran, yaitu aplikasi ini ditujukan untuk perusahaan yang membutuhkan sistem absensi yang praktis dan efisien. Selain itu, cocok digunakan oleh sarana pendidikan seperti sekolah dan kampus juga menjadi target utama, karena membutuhkan solusi absensi yang modern, fleksibel, dan mudah digunakan. Hak aksesnya yaitu ada dua, ada user atau karyawan. User atau karyawan itu ada panel karyawan sama riwayat absensi. Lalu ada admin. Di admin itu ada panel admin, kelola karyawan, kelola divisi, kelola jam kerja, dan laporan. Fitur-fitur aplikasi pertama ada login, logout, absensi cepat, riwayat absensi, root data karyawan, divisi, jam kerja, dan laporan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yaitu bisa mengunggah bukti absensi. Kedua, bisa cetak laporan absensi. Kekurangannya itu tidak ada fitur GPS. Lanjut ke flowchart. Ini flowchart user. Mulai. 1. Daftar akun. 2. Absensi login sistem. Jika daftar akun, jika ia masuk ke halaman register, lakukan registrasi, lalu kembali ke halaman awal. Jika tidak ke absensi. Jika absensi, ia ke halaman absensi, input nick dan jenis absen masuk tepat waktu. Jika ia absen berhasil. Jika tidak, absen masuk terlambat. Jika ia kirim alasan, lalu absen berhasil. Jika tidak, absen izin atau sakit. Absen atau izin sakit jika ia kirim bukti lalu absen berhasil. Jika tidak, lanjut ke absen pulang. Absen pulang jika ia itu absen berhasil. Jika tidak, absen pulang cepat. Absen pulang cepat jika ia kirim alasannya lalu absen berhasil. Jika tidak, selesai. Lalu lanjut ke login sistem. Jika ada, maka harus login, input email dan password valid. Jika tidak, balik lagi ke input email dan password. Jika iya, maka akan melihat riwayat absensi. Lalu logout. Jika logout iya, maka logout. Jika tidak, kembali ke riwayat absensi. Di login sistem. Jika tidak, maka selesai. Lanjut ke flowchart admin. Mulai. Pertama, login, lalu input email dan password valid. Jika tidak, maka balik lagi ke input email dan password. Jika iya, maka ada CRUD data karyawan, CRUD data divisi, CRUD jam kerja, dan dan cetak laporan. CRUD data karyawan. Jika iya, maka akan CRUD data karyawan. Jika tidak, lanjut ke CRUD data divisi. Jika iya, maka CRUD data divisi.
Jika tidak, lanjut ke krut jam kerja. Jika iya, maka krut jam kerja. Jika tidak, masuk ke cetak laporan. Jika cetak laporan iya, maka akan mencetak laporan absensi. Jika tidak, logout dan selesai. Ini tampilan aplikasinya. Pertama, register dulu. Jika registrasi berhasil, disuruh login. Coba absensi. Nah, absensi masuk. Ini kan saya terlambat, jadi suruh masukkan alasan terlambat. Submit absensi. Absen masuk berhasil. Dalam kurung terlambat. Anda nih, Fahri terlambat kan 186 menit dengan alasan kesiangan. Di bagian karyawan ini, login karyawan, pertama dashboard. Itu ada info nik karyawan, nama, divisi, sama jadwal kerja. Itu shift hari ini shiftnya shift 2, jam masuknya jam 6, jam pulangnya jam 11. Ada riwayat absensi. Ini riwayat absensi yang baru, satu terlambat, satu jam masuk jam 9:06, terlambat 186 menit. Ini kalau mau pulang cepat juga pakai alasan pulang cepat. Absen pulang berhasil, dalam kurung pulang cepat. Tuh, jam pulang jam 9:08. Ini di admin juga ada monitoring absensi hari ini, karyawan yang belum absen. Jadi ini bisa apa namanya, menandai yang tidak hadir, karyawan yang tidak hadir. Ini ada Farel sama Dimas. Coba Dimas ditandai tidak hadir. Berhasil menandai karyawan yang tidak hadir. Tuh Dimas keuangan tidak hadir.
Di admin juga ada upload data karyawan, bisa ngedit sama nambahin data karyawan dan bisa ngapus data karyawan. Coba kita edit Parel. Data karyawan berhasil diupdate. Ini sekarang ganti namanya jadi Rahmanda. Shiftnya juga udah berubah jadi shift 1. Coba nih kita hapus. Apakah Anda yakin dengan menghapus karyawan? Hapus. Tidak dapat dihapus karena memiliki data absensi. Juga bisa root data divisi. Kita bisa nambahin divisi. Kita tambahin daftar divisi programmer, akan muncul yaitu programmer. Coba kita edit. Divisi berhasil diupdate. Baik, hapus. Bisa dihapus. Juga shift juga bisa diganti. Kita bisa nambahin jam kerja. Tambahin shift 3. Masuk jam 9, pulangnya jam 12. Tiga, jam masuk jam 9, pulang jam 12. Bisa diedit juga. Yes. Bisa diupdate, dihapus. Dan berhasil kehapus. Ada laporan. Di laporan ini ada filter bulan. Ada bulan, tahun, sama filter divisi. Coba filter yang IT. Ini akan menampilkan karyawan yang absen berdivisi IT. Dan juga ada cetak PDF. Laporan absensi karyawan periode Juni 2025. Dan tadi ada logout keluar. Dan sekian dari saya presentasi kerja project semester 4 ini. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.